Halo audiobook lovers dimanapun Anda berada, selamat datang di Audiotune. Kali ini saya, Eti Sulistiowati, akan membacakan sebuah novel yang berjudul Sang Pewaris Tunggal, buah karya Aditya Jetli. Selamat mendengarkan. Bab 1 berjudul Penghinaan. Enjoy listening. Dion terdiam sesaat. Setelah pintu ruangan kantor Jasmine terbuka, seorang pria kisaran 28 tahun terlihat sedang duduk dengan santainya di atas sofa. Di samping istrinya sambil melingkarkan tangan kirinya ke bahu Jasmine. Seperti sedang membisikkan sesuatu ke telinganya, pria tersebut mengenakan pakaian yang sangat mewah buatan Armani Collection berwarna coklat muda, memakai sepatu pantofel berwarna coklat juga. Tampak sangat selaras sekali dengan pakaian yang dikenakannya. Di pergelangan tangannya melingkar jam tangan mewah Bremont yang diperkirakan seharga $5.000. Di jari manisnya tersemat pula cincin besar yang kelihatan apik seperti VIC 4141 yang berkisaran antara 20 sampai 22 juta atau lebih. Jasmine, apa yang kau lakukan? Siapa dia? Tanya Dion panik. Hai, apa-apaan kamu? Berani-beraninya masuk ke ruangan ini, keluar! Bentak pria perlente itu dengan suara menggelegar. Siapa kau? Kau sendiri siapa? Sialan, aku dan Jasmine sedang ingin bersenang-senang, malah kau ganggu. Sambungnya lagi dengan mimik menghina. Dion, kebetulan kau datang. Perkenalkan, ini Tuan Brian, calon suamiku. Setelah kita bercerai, aku akan menikah dengannya. Timpal Jasmine percaya diri dan tidak merasa bersalah. Kapan aku mengatakan akan menceraikanmu? Tidak akan pernah. Sergah Dion terus melirik ke arah Tuan Brian. Kau keluar dari ruangan istriku. Dia istri sahku. Berani-beraninya kau mengganggunya. Bantah Dion kepada Tuan Brian sambil mengepalkan tangannya kuat-kuat dan melangkah mendekati pengganggu istrinya. Plak! Tiba-tiba suara tamparan terdengar nyaring di ruangan itu mengiringi wajah yang meringis menahan sakit. Ya, Dion telah ditampar oleh istrinya sendiri di depan orang yang seharusnya bukan untuk dihormati. Sungguh dia tidak menyangka Jasmine tega melakukan itu demi orang lain. Lelaki gembel sepertimu tidak pantas menjatuhkan tangannya kepada Tuan Brian. Sekarang pergi kau dari sini. Nanti di rumah kita selesaikan permasalahan kita. Pergi. Jasmine mengusir Dion dengan kasar sambil mendorong tubuhnya hingga terjengkang ke belakang dan piur. Segelas anggur merah disiramkan ke kepala Dion hingga membuat kepalanya juga sebagian bajunya basah kuyup. Begitu mendapatkan siraman itu, Dion bangkit dan segera menuju ke arah Tuan Brian, kemudian mencengkeram bajunya kuat-kuat dan tiba-tiba, puk! Suara bogem mentah terdengar mendarat di wajah Tuan Brian dengan telak, karena dia tidak menyangka Dion berani melakukannya. Setitik darah segar keluar dari mulut Tuan Brian. Sambil menahan sakit, Tuan Brian mencoba untuk melakukan pukulan balasan dengan berusaha menjangkau baju lusuh Dion. Tapi Dion menghindar dan sekali lagi mendaratkan pukulan terbaiknya ke perut Tuan Brian hingga membungkuk dan jatuh berlutut di lantai. Dion, apa yang kau lakukan? Tak tahukah kau? Tuan Brian adalah manajer di perusahaan Birawa Group. Dengan ucapannya saja aku bisa mati. Ayo berlutut dan minta maaf padanya. Teriak Jasmine ketakutan. Cuih! Bajingan seperti ini tidak pantas untuk dihormati dan buk! Ah!
Sekali lagi, Dion menganiaya Tuan Brian dengan menendang tubuhnya hingga terpental menabrak meja di belakangnya sampai pecah. Beraninya kau memukulku? Tak tahukah kau siapa aku? Aku orang yang berkuasa di perusahaan Birawa Group. Kau akan mati, teriaknya sambil berusaha bangkit dari lantai. Tuan Brian, maafkan suamiku yang bodoh itu. Aku janji aku akan menceraikannya demi kamu. Bujuk Jasmine kepada Tuan Brian semakin ketakutan. Sementara itu Dion semakin panas hatinya melihat betapa perhatian istrinya tercurah kepada laki-laki lain. Suatu hal yang tidak pernah didapatkannya selama setahun menikah dengan Jasmine. Jasmine, beraninya kau? Aku ini suamimu. Hargai aku walau sedikit, teriak Dion marah. Suami? Menghargai? Sejak kapan kau mengaku jadi suami, hah? Jika makan saja kau menumpang di keluargaku, bekerja demi mendapatkan makanan di rumahku, itu yang kau sebut suami? Selama menikah denganmu, apa yang kudapatkan? Cuma cemoohan, juga hinaan dari orang-orang, juga keluargaku. Apakah orang sial dan benalu sepertimu layak disebut suami? Kau pantasnya disebut anjing penjaga yang makan dari sisa-sisa makanan yang dibuang. Kau itu anjing tahu? Sekarang pergi dari sini. Aku sudah muak melihat mukamu yang seperti anjing itu, ujar Jasmine emosi melepaskan kekesalannya sambil menunjukkan jarinya ke arah Dion. Dia kesal karena Dion telah berani memprovokasi Tuan Brian dengan memukulnya. Hilang sudah kesempatan untuk mendapatkan perhatian dari Tuan Brian akibat perlakuan Dion terhadapnya. Cush! Jasmine meludah ke arah Dion dan tepat mengenai wajahnya. Untuk sedetik Dion merasa tidak percaya. Istri yang selama ini benar-benar dicintainya dan selalu dijaganya, tega-teganya melakukan perbuatan hina itu padanya. Dengan perasaan jengkel dan terhina, Dion menyeka bekas saliva Jasmine dengan lengan bajunya, kemudian berkata, "Baiklah, aku akan pergi dan tidak akan mengganggu kesenanganmu lagi. Tapi ingat, setelah ini kau akan menyesal karena telah melakukan penghinaan ini padaku." Menyesal? Gembel sepertimu berani-beraninya mengatakan menyesal pada seorang putri keluarga Wolf. Jangan mimpi kau, ujar Jasmine sambil tertawa dan mendekati Tuan Brian, memeluknya dan membersihkan baju mahalnya dari debu. Melihat visual itu, Dion sejujurnya tidak tahan juga. Ingin rasanya meninju wajah Tuan Brian sekali lagi. Berikut Jasmine-nya, tapi Dion lebih memilih untuk meninggalkan ruangan itu dengan hati yang benar-benar sakit. Kantong makanan yang sedari tadi dibawa dilemparkannya ke dalam keranjang sampah di dekatnya. Dengan gontai, Dion melangkah meninggalkan halaman kantor tempat istrinya bekerja, tak tahu arah mana yang akan dituju. Pikiran dan perhatiannya tidak fokus hingga secara tidak sengaja dia menabrak sesosok ramping yang akan melewatinya dan bruk! Ah! Teriak sebuah suara perempuan muda ketika tubuhnya ditabrak oleh Dion, hingga file dalam map yang dibawanya bertaburan di aspal. "Hei, hati-hati! Kenapa kau berjalan sambil melamun?" Tegur sebuah suara lembut menyapa Dion setelah dia bisa menguasai diri. Dion segera tersadar dari lamunannya dan melihat sebuah wajah yang sangat dikenalnya waktu kuliah dulu. "Emily," sapanya ramah sambil membuka topi yang selalu bertengger di kepalanya. "Dion, ternyata kau. Apa yang kau lakukan di sini? Apakah kau bekerja di perusahaan Birawa Group juga?" tanya Emily bertubi-tubi karena kaget.
Aku minta maaf karena telah menabrakmu, aku tidak sengaja, jawab Dion tanpa menjawab pertanyaan dari Emily tadi. Ah, sudahlah, aku juga sedang tidak fokus. Ngomong-ngomong, apa yang sedang kau lakukan di anak perusahaan Birawa Group ini? Tidak ada, aku hanya ingin mengantarkan makan siang untuk istriku, jawabnya malas dan putus asa. Kau sudah menikah? Tanya Emily penasaran. Iya, sudah setahun lalu aku menyandang status sebagai seorang suami pada seorang perempuan dari keluarga Wolf. Kenapa kau tidak mengundangku? Atau setidaknya teman-temanmu yang lain? Tanya Emily masih tidak memahami situasi. Ah, sudahlah, lebih baik jangan dibahas lagi masalah itu, sergah Dion tidak semangat. Sebagai seorang perempuan yang cerdas, Emily memahami ada suatu kejanggalan dari cerita Dion, tapi dia lebih memilih mengganti topik lain untuk mengusir kecanggungan obrolan mereka. Oh iya Dion, setelah lulus kuliah apa saja yang kamu kerjakan? Setelah lulus itu kawan-kawan seperti kehilangan kontak denganmu. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Emily mencoba merubah suasana canggung menjadi lebih rileks. Ceritanya panjang, jawab Dion singkat. Ceritakanlah, aku kebetulan sedang free saat ini. Aku baru saja kehilangan pekerjaan setelah aku dipecat oleh manajer Jasmine karena telah mengetahui penyelewengan dana perusahaan Birawa Group. Apa? Kau dipecat karena berani membongkar penyelewengan dari manajermu? Ketahuilah, manajer Jasmine yang kau sebut tadi adalah istriku. Dia juga yang telah mengusirku dari sana barusan. Celetuk Dion emosi. Oh, kalau begitu aku minta maaf. Aku tidak berniat untuk menghinanya. Sekali lagi maaf. Kau tenang saja. Saat ini aku adalah suaminya, tapi sebentar lagi aku akan menjadi mantannya. Apa maksudmu? Bukankah Nona Jasmine itu cantik? Kenapa juga kau ingin menjadi mantannya? Tanya Emily tidak mengerti. Lagi-lagi ceritanya panjang. Aku tidak bisa menceritakannya di sini. Oh, kalau begitu kita ke kafe bambu yuk, yang tak jauh dari sini. Kau yakin ingin mengajakku ke sana? Tanya Dion tidak percaya. Kenapa? Kau tidak mau? Bukan begitu. Aku cuma heran. Kenapa kau sangat baik padaku walaupun sudah tahu keadaanku? Bagiku kau adalah sahabat terbaikku dulu, kini dan nanti. Aku masih ingat ketika kau dengan gagah berani menyelamatkanku dari perbuatan jahat teman-teman kampus kita dulu. Tanpa adanya dirimu entah apa yang akan terjadi padaku. Kenang Emily sedih. Ayo, kau mau atau tidak? Eti Sulistyowati akan segera kembali Audiotune Lovers untuk membacakan bab berikutnya. To be continued, bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.